Pesan Padre Pio hari ini 14 Agustus. Padre, engkau sangat baik. Saya tidak baik, hanya Yesus yang baik. Saya tidak tahu bagaimana jubah Santo Fransiskus yang kukenakan ini melekat padaku. Penjahat terburuk di dunia ini lebih berharga dibandingkan dengan saya. Saudari-saudaraku terkasih, apa makna pesan Padre Pio hari ini 14 Agustus? Kutipan ini menyiapkan salah satu ciri khas rohani Padre Pio, kerendahan hati yang ekstrim dan pengakuan total akan ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Ketika Padre Pio berkata, "Saya tidak baik, hanya Yesus yang baik." Ini adalah pengakuan bahwa semua kebaikan sejati berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Kalimat ini selaras dengan kata-kata Yesus dalam Markus 10 ayat 18. Tidak seorang pun yang baik selain Allah saja. Ucapan Padre Pio bahwa penjahat terburuk di dunia ini lebih berharga dibandingkan dirinya bukanlah pernyataan merendahkan diri secara berlebihan untuk mencari simpati, tetapi adalah pandangan iman yang sadar bahwa di hadapan kasih dan kekudusan Allah, semua manusia sama-sama bergantung penuh pada rahmat-Nya. Bahkan orang yang kelihatannya terburuk pun bisa menjadi lebih dekat kepada Allah jika bertobat. Sementara seorang rohaniwan pun bisa jatuh jika mengandalkan dirinya sendiri. Ketika Padre Pio berkata, "Tidak tahu bagaimana jubah Santo Fransiskus melekat padaku," itu mengandung makna kekaguman sekaligus rasa tidak layak dipanggil menjadi imam Fransiskan. Bahwa panggilan ini murni anugerah, bukan hasil jasa pribadi. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Beberapa ayat yang sejalan dengan pesan ini bisa kita lihat dalam Markus 10 ayat 18. "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus sendiri menunjukkan bahwa sumber kebaikan mutlak hanya Allah. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, "Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Semua yang kita miliki termasuk panggilan hidup adalah pemberian. Di dalam Filipi 2 ayat 3, "Janganlah kamu melakukan sesuatu pun karena kepentingan diri atau kesombongan. Sebaliknya, hendaklah kamu rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri." Ini persis dengan sikap Padre Pio yang memandang orang lain lebih berharga. Lukas 18 ayat 13-14, doa pemungut cukai, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sikap yang membuatnya dibenarkan di hadapan Allah. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini, dan mari kita bertanya kepada diri kita. Pesan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa segala kebaikan dalam diri kita hanyalah pantulan dari kebaikan Allah. Menghindari sikap merasa lebih rohani atau lebih layak dari orang lain. Mengakui ketergantungan penuh pada rahmat Tuhan. Panggilan, keberhasilan, bahkan iman itu sendiri adalah anugerah. Melihat orang lain dengan belas kasih, karena siapapun bisa diubah oleh kasih karunia. Memelihara rasa syukur dan kerendahan hati, bukan rasa bersalah berlebihan. Kerendahan hati sejati bukan berarti menolak nilai diri kita, tetapi menempatkan diri di hadapan Allah dengan hati yang terbuka, sadar bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio.
Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah satu-satunya sumber segala kebaikan. Ampunilah aku yang sering mengandalkan diriku sendiri dan memegahkan pencapaianku. Ajarkan aku kerendahan hati yang sejati, agar aku dapat melihat setiap keberhasilan sebagai anugerah-Mu dan memandang sesamaku dengan belas kasih, bukan penghakiman. Pakailah aku sebagai alat-Mu meski aku tidak layak, dan tuntun aku agar semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.